into your hand. I commit again, and all I am for you, Lord. You hold my word in the palm of your hand, and I am yours forever. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I believe in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Lukas 12 ayat 54. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Setelah memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus di sini berbalik kepada orang banyak dan memberi pelajaran kepada mereka. Yesus berkata, tanda-tanda khusus dari perkiraan itu. Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, awan itu mungkin pertama-tama terlihat sebesar telapak tangan, tetapi kamu berkata bahwa dari dalamnya akan tercurah air hujan, dan memang terbukti demikian. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari panas terik, dan biasanya hal itu memang terjadi. Walau memang alam tidaklah terikat pada pola-pola seperti itu. Dan kadang-kadang kita pun keliru dalam membuat perkiraan. Tetapi perumpamaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus. Ketika kita melihat awan gelap mulai berarak, maka dengan mudah kita menyimpulkan bahwa hujan akan segera tiba. Menurut Yesus, mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias juga merupakan hal yang mudah. Bila orang mau melihat berbagai perbuatan-perbuatan kemesiasannya, sama mudahnya seperti kita orang melihat tanda-tanda cuaca. Tetapi tetap saja banyak orang yang tidak mau dan tidak berani mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal sebagai orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus, mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri tanda-tanda ajaib yang dilakukannya yang membuktikan kemesiasannya. Ini bisa terjadi karena mereka ikut-ikutan pada pendapat pemimpin agama tentang Yesus. Padahal seharusnya mereka bisa mengambil kesimpulan sendiri tentang Yesus dan memutuskan bagaimana sikap mereka sebenarnya terhadap Dia yang mereka kenal secara pribadi. Secara umum, Yesus ingin
agar mereka bijak dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan jiwa mereka, sama seperti dalam masalah-masalah lahiriah mereka. Karena itu Yesus mengarahkan pembicaraannya kepada orang banyak, mereka yang belum memutuskan mau percaya Yesus atau menolak Yesus tidak akan bisa berlama-lama dalam keadaan bingung. Mereka harus memutuskan segera, karena kalau Tuhan Yesus datang kembali kelak, kesempatan bertobat sudah habis. Sekarang ini, kesempatan percaya tidak boleh ditunda, karena tanda-tanda zaman sudah jelas. Yesus akan segera kembali sebagai hakim. Rangkaian pengajaran Tuhan Yesus di dalam pasal ini jelas dengan tegas mengingatkan bahwa bermain-main dengan dosa dan menunda-nunda waktu untuk bertobat bisa berakibat fatal. Demikian juga seorang yang mengaku anak Tuhan, tetapi tidak serius hidup di dalam Tuhan, ia akan tidak berkenan kepada Tuhan. Yesus menegur kemunafikan mereka. Mengapa? Karena kehadiran Yesus sebagai Mesias yang membawa penghakiman Allah sudah jelas tanda-tandanya dan dapat dibaca. Mereka seharusnya tahu, tetapi entah mengapa tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Salah satu bukti kepura-puraan mereka ialah menuduh karya Mesias sebagai karya iblis. Karena itu Yesus menegur mereka. Mereka bijaksana dalam cuaca, dan dengan mengamati angin dan awan, mereka bisa memperkirakan kapan hari akan hujan dan kapan hari akan panas terik. Tetapi mengapa mereka tidak mau percaya kepada Yesus dari pekerjaan tangannya yang sudah ditunjukkan kepada mereka? Karena itu Yesus mengingatkan, bertobatlah, dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, maka kamu akan hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.